Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, the power of religious service. Kita akan berbicara hari ini tentang ibadah, saudara. Ya, bagaimana ibadah, keagamaan, pelayanan ibadah itu menjadi berkat bagi kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kita bisa melihat di sini bahwa Daud bilang sama Salomo, ini kata-kata Daud 1 Tawari 28 ayat 9 ini. Salomo, kamu harus kenal Allah seperti kamu mengenal, ya, seperti bapamu mengenal Allah. Itu pesan daripada Daud, saudara, ketika Salomo menjabat menjadi raja. Untuk bisa memimpin bangsa yang besar ini, kamu harus mengenal Tuhan. Kamu harus beribadah dengan tulus hati dan rela hati. Sebab dia katakan begini, Tuhan mengerti segala niat, keinginanmu, bahkan cita-citamu. Saudara, kalau kita dekat dengan Tuhan, cita-cita kita itu pasti akan terwujud. Ya. Kalau kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara, kita akan melihat cita-cita kita tuh terwujud, saudara. Sebagaimana kita saksikan kemarin, saudara, kita mendapatkan sebuah kesaksian luar biasa yang saya bagikan juga di YouTube channel kita, bahwa hilangnya kendaraan didoakan di gereja. Niat hati hanya berkata, Tuhan, kerinduan kami, motor itu bisa ditemukan. 1 minggu setelah didoakan dari gereja pulang ibadah, ditemukanlah kendaraan motor itu, saudara. Berarti saudaraku yang terkasih, saya melihat bahwa waktu kita beribadah, kita berdoa, tidak ada satupun yang sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Ada kekuatan yang hebat daripada pelayanan peribadatan itu. Ibadah itu mengandung janji, kata firman Tuhan. Ada kuasa. Makanya jangan heran, saudara. Daud berkata, cita-citamu kamu bawa ke rumah Tuhan, kamu akan dapatkan. Ya, kita bersyukur, saudara. Berapa banyak orang datang ke gereja. Di tempat kita melayani, di gereja ini. Orang-orang tersebut datang dengan pergumulan-pergumulan pekerjaan yang mereka tidak dapatkan bertahun-tahun. Tapi setelah didoakan di tempat ini, saudara, luar biasa. Walaupun mereka bukan jemaat dari kita di SICC, tapi mereka adalah orang-orang yang mengetahui kabar bahwa di gereja ini banyak orang-orang yang didoakan. Dan mereka berhasil. Banyak, saudara, orang-orang yang keluar dari, selesai didoakan, pulangnya dari gereja, mereka mendapatkan sekitar 3 hari dapat pekerjaan. Ada yang selanjutnya 1 minggu mendapat pekerjaan. Karena Tuhan tahu niat hati mereka, dengan sungguh-sungguh mereka mencari Tuhan. Lewat pelayanan Gereja Bethel Sorong International Christian Community di tempat ini. Betapa kuasa yang luar biasa dari pelayanan keagamaan atau pelayanan peribadatan, the power of religious service. Ada luar biasa, saudara. Jadi ibadah itu mengandung berkat-berkat Tuhan. Ibadah itu mengandung janji Tuhan. Ibadah itu mengandung kuasa daripada Tuhan. Sehingga begitu banyak kesaksian orang-orang yang didoakan sakit di gereja ini, disembuhkan pulangnya. Ya, mereka pulang, mereka bersaksi lagi kepada sahabat keluarga mereka bersaksi lagi kepada teman-teman mereka, dan mereka datang lagi, saudara. Makanya gereja kita selalu didatangi kurang lebih setiap minggu. Selalu ada dua keluarga datang minta didoakan di gereja ini. Karena saya percaya dan yakin ada kekuatan yang besar daripada pelayanan peribadatan atau ibadah kebaktian dalam setiap pelayanan gereja kita. Mari kita lihat next. Kita akan belajar hari ini karena ada kekuatan, ada kuasa, ada mujizat dalam sebuah peribadatan. Tetapi apa sih yang menyebabkan kita itu susah beribadah?
Apa yang menyebabkan kita tuh susah untuk mencari Tuhan? Yang pertama saya catat saudara, menjadi penyebab mengapa banyak orang susah beribadah, susah pergi ke gereja. Yang pertama dari ayat-ayat bacaan kita tadi, bahwa karena yang pertama kita belum mengenal siapa Tuhan yang kepadanya kita beribadah. Kita belum mengenal kepada siapa Tuhan yang kita beribadah itu, saudara. Itu sebabnya dikatakan dalam 1 Tawari 28 ayat 9, dan engkau anakku Salomo kenallah Allahnya ayahmu dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas. Jadi membuat kita susah beribadah, saudara. Kenapa kita susah untuk mau datang ke gereja? Ke gereja menjadi sebuah kebiasaan. Kalau hari Minggu orang Kristen memang harus pergi ke gereja. Tapi kenapa ke gereja bukan menjadi sesuatu yang menyenangkan? Kapan yang jadwal ibadah? Aduh, masih lama ini hari. Ini baru hari Senin ya. Aduh, saya mau ikut jadwal ibadah sepekan hari Jumat. Itu semakin luar biasa, kayak mencari-cari. Itu adalah engkau sudah mengenal Tuhan. Engkau sudah ketemu dengan Tuhanmu yang kau sembah, yaitu Yesus Kristus. Tapi kalau engkau merasa, aduh, semua dekat Jumat. Aduh, macam capek ini. Kalau begitu berarti kau gak kenal siapa Tuhanmu. Ketika engkau sudah mau mendekati hari Minggu, engkau tidak sabar, aduh sedikit lagi hari Minggu, puji Tuhan, saya akan ke gereja. Saya mau dengar firman Tuhan, kita mau bersorak-sorai buat Tuhan, kita mau puji Tuhan. Ketika engkau berpikir dan merasa seperti itu, engkau mengenal Tuhan Allahmu yang kau sembah. Tapi kalau engkau merasa, wah sebentar lagi, sudah hari Minggu, aduh, harus bangun pagi, harus ke gereja, engkau tidak kenal Tuhan kalau hatimu dan niatmu seperti itu. Oke, next kita lihat. Salomo dikatakan tidak mengenal Tuhan oleh bapaknya karena dia hanya 2 kali berjumpa dengan Tuhan seumur hidupnya sampai dia mati. Cuma 2 kali ketemu Tuhan. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikut Tuhan. Karena seperti Daud ayahnya, pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikianlah juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang dari Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Berapa kali dia ketemu Tuhan, saudara? Cuma 2 kali sampai dia mati. Jangan heran Salomo tidak cinta Tuhan, dia tidak kenal Tuhan. Saudara, bisakah engkau bertemu dengan orang yang kau cintai? Katanya kau cintai, jamin 2 kali kau ketemu seumur hidup sampai kau mati. Dapatkah engkau mengatakan bahwa engkau mencintainya? Ya, jadi kalau 2 kali pertemuan seumur hidup kepada orang yang dicintai, kira-kira begini. 1 kali dia bertemu, PDKT. Pertemuan kedua, dia menikah. Dan setelah hari kedua, sudah menghilang lenyap sampai dia mati. Dia tidak ketemu lagi orang itu. Bisa tidak dikatakan itu sebuah persekutuan? Dapatkah itu dikatakan sebuah kehidupan keluarga? Dapatkah itu disebut kehidupan cinta kalau cuma 2 kali ketemu seumur hidup sampai mati? Demikianlah yang dibuat oleh Salomo, saudara. Salomo pertemuan pertama dia minta sama Tuhan. Tuhan berikan aku hikmat. Aku tidak minta umur panjang, aku tidak minta kekayaan. Aku hanya minta hikmat untuk memimpin umat Israel.
Itu permintaan Salomo kala pertama, ketemu dengan Tuhan. Pertemuan kedua, Tuhan kasih hikmat buat Salomo. Sejak didapatkannya hikmat, didapatkannya apa yang didoakannya, sampai mati dia tidak pernah ketemu Tuhan lagi. Dia nggak peduli itu Tuhan. Karena dia sudah ketemu apa yang dia cita-citakan, dia minta. Bayangkan saudara, inilah menyebabkan Salomo tidak kenal Tuhan. Karena dalam hidupnya, seumur hidup dia cuma 2 kali ketemu Tuhan. Pertemuan pertama dia minta, doa dijawab. Dan pertemuan kedua Tuhan jawab. Sampai mati dia tidak pernah lagi cari Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, betapa mirisnya ini. Salomo mencari Tuhan hanya karena ada keinginannya. Yaitu dia minta hikmat. Setelah didapatkan hikmat, ya, Tuhan goodbye. Saya tidak perlu kau lagi sampai dia mati. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, ini tanda daripada orang tidak mengenal Tuhan. Orang kalau tidak mengenal Tuhan seperti itu saudara. Dia hanya ketemu Tuhan untuk sesuatu tujuan. Sampai kepada dia mendapatkannya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ini tanda daripada orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena hidupnya hanya 2 kali mencari Tuhan seumur hidupnya. Kemudian kita lihat next. Apa penyebab bahwa Salomo tidak sepenuh hati mengikut Tuhan? Tadi yang pertama, Salomo itu karena dia nggak kenal Tuhan. Yang kedua saudara, karena dia mencintai banyak perempuan dibanding Tuhan. Adapun Raja Salomo, 1 Raja-Raja 11 ayat 1. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Lebih mencintai banyak perempuan dibanding Tuhan. Saya rindu Spirit of Solomon tidak boleh ada di hati kita. Ya, kenapa kita bisa lihat saudara dalam kehidupan Salomo tidak mencintai Tuhan? Karena yang pertama tadi apa? Dia ketemu Tuhan cuma 2 kali dalam seumur hidup sampai mati. Terus yang kedua, dia lebih mencintai banyak perempuan dibanding mencintai Tuhan. Saya baru tahu saudara, ternyata cinta itu bisa dibagi ya. Ya. Pernah gak saudara bagi cinta? Kayaknya bisa mencintai orang tuh banyak gitu. Ini kan Alkitab bilang nih, 700 istrinya dan 700 itu dia cintai semua. Wow, saking hebatnya ini saudara. Ya, jadi saya rindu Spirit of Solomon jangan ada di hati kita. Ya, karena kalau kita terlalu banyak mencintai orang, maka kita tidak akan bisa mencintai Tuhan. Filsuf Yunani pernah berkata demikian saudara. Di dalam diri seseorang, kalau tidak salah namanya, maaf kalau saya salah, Parmenides. Ya kalau nggak salah Parmenides nama filsuf Yunani itu. Jadi filsuf Yunani yang bernama Parmenides ini, dia mengatakan dalam diri seseorang ada ruang kosong yang tidak dapat diisi oleh siapapun ciptaan di muka bumi ini, kecuali yang menciptakan ruang kosong itu. Ya. Kenapa manusia bisa mencintai begitu banyak wanita tadi yang dikatakan 700 orang masuk di hati Salomo. Secara bersamaan dia mencintainya. Karena dia berusaha ingin mengisi ruang kosong dalam hatinya, dahaga, lapar, nafsu dalam hatinya itu dengan mencintai banyak orang secara bersamaan. Ternyata dia tidak pernah puas saudara. Karena Parmenides tadi berkata apa? Bahwa ruang kosong di hati kita itu hanya bisa diisi oleh yang menciptakan ruang kosong di hati kita itu. Siapa dia? Tuhan. Jadi Tuhan semesta alamlah yang bisa mengisi ruang kekosonganmu.
Sebab kalau hanya engkau berpikir bahwa manusia fana, istrimu lah, pasangan hidupmu, suamimu lah, bisa mengisi ruang kosong, enggak. Karena manusia penuh kejahatan dan kemunafikan, pengkhianatan dan kekejaman, saudara. Manusia tidak akan pernah bisa setia, saudara. Ya, kehidupan manusia selalu membuat kesalahan dan kesalahan. Kalau kau jadikan itu untuk mengisi ruang hatimu, kau akan menderita seumur hidupmu sampai kau mati. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih, isilah ruang kosong itu jangan dengan cinta manusia, tapi isilah dengan Tuhan. Saudara bisa lihat pelajaran ini, waktu Salomo berusaha mengisi ruang kosong di hatinya itu dengan cinta akan 700 wanita, dia temukan tetap. Saudara baca saja kitab Amsal dan Pengkhotbah, itu tulisan kurang lebih tulisan Salomo. Salomo menulis pada akhir hidupnya di kitab Pengkhotbah, dan di kitab Pengkhotbah dia katakan akhir hidupnya dia menulis bahwa segala sesuatunya adalah sia-sia. Kenapa Salomo mengatakan semua yang kubuat sia-sia? Aku buat istana megah, aku buat segala sesuatu dengan kekayaan dan kelimpahan. Lalu dia berkata begini, pada akhirnya kesenangan, kepuasan dunia yang kuisi di hatiku, kutinggalkan buat siapa? Bukankah buat orang lain setelah aku, dia katakan. Artinya apa saudara? Ruang kosong itu Salomo salah isi. Dia berusaha mengisinya dengan kesenangan dunia, kefanaan dunia, keindahan dunia, kemolekan dunia. Dia tidak isi dengan Tuhan. Maka apa yang terjadi? Haus, lapar akan kepuasan yang tidak henti-hentinya. 700 istri kurang, dia tambah lagi gundik 300. 1000 wanita mengisi hidup Salomo. Tidak bisa mengisi ruang kosong itu. Sampai dia mati dia bilang semuanya sia-sia. Jadi artinya apa saudara? Ruang kosong itu sebenarnya hanya mengenal Tuhan. Coba saudara lihat Daud. Waktu Daud mencintai Tuhan, sampai putih rambutnya dia masuk ke lubang kubur, dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Indah dalam rencana Tuhan, saudara. Mencintai Tuhan daripada mencintai manusia tentunya lebih indah. Ya, Pak Pendeta berarti tidak boleh cinta sepu suami atau sepu istri kan? Bukan. Maksudnya mencintai boleh, tapi jangan jadikan itu yang mengisi ruang kosongmu. Sebab kalau itu yang mengisi ruang kosongmu, dia mengecewakanmu, kau mati dengan kecewaan itu. Kau binasa dengan kekecewaan itu. Tapi kalau kau hanya cinta Tuhan, Tuhan segala-galanya, manusia boleh kecewakan, manusia boleh meninggalkanmu, tapi ketahuilah Yesus tidak pernah tinggalkan kau. Amin. Pernah gak saudara dikecewakan sama Tuhan? Saya yang berdiri di depan saudara, saya bangga punya Tuhan dan Tuhan tidak pernah kecewakan saya. Amin. Manusia boleh berdusta, tapi Allah tidak bisa berdusta. Manusia boleh berkhianat, tapi Allah tidak pernah berkhianat. Karena dia setia, saudara. Amin. Jadi jangan tinggalkan Tuhan. Percaya saya bilang, siapapun sahabat, karib, akrabmu, kau isi itu dalam hatimu, percaya saya bilang, suatu saat dia akan mengecewakanmu. Tapi saya mau bilang, waktu kau isi hatimu dengan Tuhan, sampai kau mati, kau tidak akan pernah mengalami yang namanya Tuhan mengkhianati hidupmu. Amin. Haleluya. Oke, next kita lihat. Apa penyebabnya? Kita kembali. Apa penyebabnya kita susah beribadah? Salomo tadi yang pertama karena tidak kenal Tuhan yang dia sembah. Yang kedua, mengapa kita susah beribadah? Lukas pasal 1 ayat 74 bunyinya demikian. Lukas 1 ayat 74. Supaya kita terbebas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Sekali lagi saya ulang, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Siapa musuh kita, saudara, dalam Lukas ini? Musuh kita itu roh, iblis.
Jadi yang kedua, penyebab kita manusia susah untuk beribadah itu karena kita masih belum terlepas dari tangan iblis. Iblis dengan tangannya menyeret kita dengan roh tadi, saudara. Jangan heran, saudara, roh iblis seringkali buat kita kalau hari Minggu bangun selalu jam 10, saudara. Haleluya. Tapi aneh, kalau hari Senin tidak ada bangun jam 10, saudara. Jam 7 bangun setiap hari Senin. Hari Selasa, bahkan hari Sabtu yang dibilang weekend, kita bisa bangun jam 6. Tapi kalau sudah hari Minggu, setan bekerja. Dia bangunkan orang jam 12 siang, saudara. Dia buat tidur dengan mantra-mantranya. Kau tidak boleh bangun. Itu orang-orang yang diikat oleh iblis, saudara. Coba saudara renungkan ini. Kenapa kita susah beribadah? Karena kita masih diikat dengan tangan iblis. Ya, iblis mengikat tangan kita sehingga kita tidak bisa lepas daripada dia. Keunikan yang luar biasa tadi saya sudah katakan. Hanya hari Minggu orang Kristen selalu tidurnya tiba-tiba bangun. Kaget, jam 12. Tapi anehnya kalau hari Senin dia bisa bangun jam 6 pagi. Luar biasa setan itu, saudara. Amin. Haleluya. Setan begitu hebat menguasai umat Kristen di akhir zaman. Dia buat orang-orang di Kristen di akhir zaman tertidur lelap, khusus hanya hari Minggu, saudara. Tapi dia akan bangunkan begitu cepat orang-orang Kristen di hari Senin sampai hari Sabtu jam 6 untuk kegiatan yang indah-indah itu. Wow, setan the best of the best. Ya. Sekarang siapa yang ada di tangan setan? Kalau saudara merasa, wah itu saya pendeta, putuskan hubunganmu dengan setan mulai hari ini. Katakan, iblis, kau keluar dari hidupku. Jangan lagi mengikat aku. Tanda-tanda dan ciri-ciri orang dikuasai iblis. Hari Minggu, dia akan bangun lebih telat dari hari-hari lain di hari Minggu. Iblis dikatakan, supaya kita terlepas dari tangan musuh dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Orang yang di tangan iblis, masih dalam genggaman iblis, dalam cengkraman iblis, dia tidak akan berkuasa untuk membangunkan dirinya meskipun alarmnya sampai 3. Kapan perlu pakai jam beker. Kenapa dia tidak bisa bangun-bangun? Karena bukan kekuatan manusia yang mengikat dia, tapi tangan iblis. Ya. Bahaya, saudara. Cengkraman iblis sedang mengikat umat di akhir zaman. Saya bukan bicara buat kita yang ibadah hari ini, saudara. Tapi ini kita bicara tentang semua orang. Ya, apalagi yang sedang menonton live streaming di sana itu. Haleluya. Aku berkata-kata kepadamu. Itu maksudnya. Khusus. Kalau yang ini kan sudah selamat ini. Yang hadir di gereja kita ibadah. Dia sudah selamat dari cengkraman iblis. Tapi maksud saya, yang tidak sempat hari ini datang ke gereja. Dan kalau dia masuk dalam kategori, kenapa ya kalau saya bangun itu hari Minggu saja yang paling susah. Tapi hari lain. Nah, kecuali begini, Pak Pendeta, saya tuh memang punya kebiasaan. Setiap hari memang bangunnya terlambat. Nah, itu lain cerita. Itu lain cerita. Dan yang saya maksudkan ini adalah orang yang khusus hanya hari Minggu saja, dia bangun terlambat. Tapi hari lain, dia enggak terlambat. Itu yang dimaksudkan oleh ayat ini di dalam cengkraman iblis. Lain halnya dengan orang yang bangunnya selalu memang begitu. Dia pun bangun jam 9 setiap hari. Tak mengenal waktu, tak mengenal hari, itu lain cerita. Memang kebiasaannya. Gitu. Tapi kalau ada orang yang hanya hari Minggu, tapi hari lain dia bangun lebih cepat, nah itu tuh iblis ada di dalam dirinya. Bukan Tuhan, saudara. Caranya gimana, pendeta? Berdoa. Kita doa lepaskan. Kita doa patahkan itu. Kita doa pelepasan khusus. Supaya iblis jangan mengikat.
supaya iblis jangan mendakwah, supaya jangan iblis membuat intimidasi yang menyebabkan setiap kita susah untuk lepas itu. Yang ketiga, next. Ya. Yang ketiga, apa yang menyebabkan kita susah beribadah? Kisah Rasul 7 ayat 7. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum. Firman Allah. Dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang ketiga, penyebab kita tidak bisa beribadah kepada Tuhan, ada yang memperbudak kita. Di sini dikatakan Tuhan mengumpamakannya seperti orang Israel yang masih di dalam perbudakan Mesir. Tiap hari mereka tidak ada waktu untuk yang namanya ibadah. Tidak ada. Karena namanya dibudak, saudara. Budak itu kan budak belian. Budak itu kan seperti ternak, saudara. Budak zaman dulu tuh kayak hewan, binatang, ternak. Jadi pokoknya kayak sapi yang membajak sawah gitu. Gak punya hak lain. Hanya hak makan. Nggak ada hak hidup, saudara. Mau dibunuh kapan saja, suka-suka orang Mesir waktu itu. Jadi kira-kira seperti itu. Kenapa seseorang susah beribadah? Karena dia diperbudak. Pak Pendeta, perbudakan sudah tidak ada zaman sekarang ini. Ada. Perbudakan zaman sekarang itu dia berubah. Dengan apa? Perbudakan untuk mengejar sesuatu kesenangan. Bisa diperbudak, saudara. Perbudakan kesenangan, perbudakan dosa, perbudakan apa lagi, saudara? Kejar target, perbudakan apa lagi, saudara? Harus memenuhi pencapaian. Banyak, saudara. Kadang-kadang pekerjaan juga bisa memperbudak kita. Hari Minggu kerja itu juga perbudakan, saudara. Perbudakan. Karena Tuhan bilang kan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Saudara, kalau pergi ke Israel, saudara menangis. Lihat orang Israel itu, saudara. 24 jam hari Sabat, tidak ada sentuh kegiatan pekerjaan. Angkat barang tidak boleh lebih dari 500 gram. 1 kilo nggak boleh angkat barang. Lift khusus hari Sabat, tidak boleh ditekan tombolnya otomatis. Setiap lantai akan terbuka pintunya tanpa disentuh. Orang Israel saking memuja Tuhan dan menyembah Allahnya, tombol saja dia katakan kalau sampai pencet tombol berarti dia sudah melanggar Sabat. Nah kita, saudara, hari Minggu masih bikin kegiatan. Haleluya. Jangan heran, saudara. Orang Israel menjadi orang yang paling diberkati. Jadi perbudakan ini harus kita hentikan. Kita di negeri yang dikasihi Tuhan, apalagi di tanah Papua. Tuhan mungkin tidak menuntut hari Sabat itu harus 24 jam seperti Israel. Oke lah, selesai ibadah masih banyak yang buka toko. Saya masih ingat tahun berapa saya baru-baru datang. Tahun-tahun 2005, 2006 itu. Di Jayapura, saudara. Saya masih ingat kalau tidak salah di Jayapura. Semua toko wajib tutup. Nanti buka selesai ibadah gereja. Wow, luar biasa Papua waktu itu, saudara ya. Betul nggak? Pemimpinnya, gubernurnya, bupatinya, wali kotanya cinta Tuhan. Kesini-sini suka-suka maunya saja. Dulu saya masih ingat pertama kali datang di Papua. Saya lihat negeri ini sungguh indah menyembah Tuhan. Lama-lama ke zaman modern, Tuhan mulai dilupakan, saudara. Sungguh miris dan menyedihkan. Oke, kita lihat next. Minimal dari 3
Dari 3 hal di atas tadi, dari pendahuluan tadi, ada 3 hal kita tahu penyebabnya, maka kita tahu kunci untuk beribadah. Ya, kita tahu penyebab kegagalan umat beribadah kepada Tuhan. 3 hal tadi. Tapi kita akan simpulkan jadi 4 hal. 1, untuk kita bisa beribadah kuncinya, kita harus kenal Tuhan. Yang kedua, kita harus lepaskan diri dari ikatan iblis supaya kita bisa beribadah. Yang ketiga, kita jangan mau diperbudak oleh hal duniawi, bahkan pekerjaan kita. Kan ibadah kita cuma 2 jam, saudara. Habis itu sudahlah, suka-sukalah kita untuk aktivitas yang lain. Kemudian yang keempat, ini nih. Ibadah itu harus dilatih, Bapak Ibu Saudara. Oke, next. Kita lihat. Latihan beribadah. Ya. Ini pernah saya sudah ungkapkan. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna untuk segala hal. Karena mengandung janji, baik hidup ini maupun hidup yang akan datang. Jadi saudara, ibadah itu Tuhan bilang, latihlah dirimu beribadah. Ya, beberapa waktu lalu saya sudah sampaikan, kenapa ibadah itu ditulis Tuhan latihan. Karena ibadah itu adalah representasi dari sorga. Di sorga nanti kira-kira modelnya seperti ibadah yang cuman 1,5 jam itu. Ibadah 1,5 jam itu yang nanti dibuat di sorga. Kira-kira dari kekal sampai kekal. Kalau di bumi Tuhan cuman kasih training ibadahnya 1,5 jam. Di sorga ibadahnya 24 jam dari tahun ke tahun, dari kekal sampai kekal, non-stop. Saudara, coba renungkan saja. Kalau di bumi saja 1,5 jam, kita bosannya minta ampun. Kita lihat-lihat jam terus, jam berapa pendeta khotbah selesai ini. Tuhan, kalau dia sampai selalu seperti itu, kayaknya kita nggak cocok masuk sorga, saudara. Ya, percaya saya bilang nggak cocok karena di sorga ibadah itu dari kekal sampai kekal. Nah, ini ketika seseorang mati, ini orang yang mati ini adalah orang yang bosan beribadah, yang cuma 1 jam dia sudah tidak tahan, 1,5 jam dia akan ngomel, pendeta lama sekali ini, worship leader nyanyi ulang-ulang ini, bosan nih. Saudara, dipastikan orang itu bukan yang akan masuk surga. Karena kalaupun dia masuk surga, kalaupun dia masuk surga ini, dia masuk surga, ibadah 1 hari, dia bisa cacing kepanasan di surga, saudara. Bayangkan 24 jam non-stop ibadah, tidak ada batasnya ibadah itu. Dia tanya, ini kapan selesai kah? Wah, maaf kawan, di surga ini tidak akan ada pernah berakhir ibadahnya. Dari kekal sampai kekal, ribuan tahun, ke puluhan ribu tahun, bahkan jutaan miliar tahun kau tidak akan pernah berakhir. Maka orang itu saya duga-duga, saudara, dia akan izin dari malaikat izin. Kayaknya saya tidak cocok di surga, karena di bumi saja 1,5 jam saya stres, apalagi di surga dari kekal sampai kekal. Maka dia adalah orang yang pertama kali resign dari surga. Dia pamit ke Petrus. Dia ketemu Tuhan Yesus. Dia bilang, Tuhan, kayaknya nggak cocok saya di sini. Haleluya, boleh keluar dulu kak. Saya tidak tahan di surga karena ibadahnya terlalu lama. Haleluya. Saudara, mengerikan bukan? Kita mungkin bisa tersenyum dan tertawa dengan cerita itu. Tapi itulah kenyataan, saudara. Bahwa ibadah itu adalah latihan untuk kita masuk surga. Sehingga kita jadi orang-orang terbiasa. Sebab nanti tiap hari itu tidak ada kerjaan lain. Ya, dengar firman, Yesus firmannya. Dia yang akan bersabda.
memuji para malaikat yang memuji Tuhan dan semua umat orang-orang kudus. Itu saja kerjaan kita di sorga, gak ada kerjaan lain, saudara. Mau apa? Di sorga gak ada bercocok tanam, saudara. Di sorga gak ada masak-memasak. Haleluya. Di sorga hidup seperti malaikat dan kerjaan memuji Tuhan. Bayangkan kalau kita gak biasa di sorga, gak pernah latihan untuk beribadah, gak pernah latihan masuk sorga, maka kita menjadi orang yang paling cepat untuk izin keluar dari sorga dan tidak lagi tinggal di sorga. Next. Dalam ayat Timotius ini, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Oke, next. Artinya apa? Untuk apa kita beribadah? Paulus tulis dalam Timotius ini, saudara, ibadah itu dikatakan apa? Berguna dalam segala hal. Apa kegunaan ibadah? Banyak, saudara. Ibadah mengajarkan kita tentang menghormati Tuhan, menghormati tempat kerja kita, mengerjakan pekerjaan lebih baik. Orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah, Maleaki pasal yang keempat dikatakan akan terlihat dari cara hidupnya. Orang yang beribadah pasti disiplin hidupnya. Orang yang beribadah pasti akan takut berbuat kesalahan di tempat dia bekerja. Orang yang beribadah akan takut berbuat kejahatan. Sedangkan orang yang tidak beribadah, kejahatan itu menyenangkan. Ya. Jadi perbedaannya itu, saudara. Kemudian dikatakan apa lagi? Mengandung janji baik untuk hidup ini. Jadi yang kedua tuh, hidup orang yang beribadah, hidupnya jadi baik, kata Tuhan. Ya, coba saudara lihat. Orang yang selalu setia beribadah, hidupnya tentu lebih baik dari orang yang tidak beribadah. Ya, dan yang terakhir apa? Kalau mati pasti masuk surga. Dikatakan baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi pasti orang-orang yang beribadah masuk surga, saudara. Karena dia sudah di training, dia sudah latihan saat di dunia ini. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya sebagai gembala, saudara, menyemangati bagi kita yang setia beribadah di gereja. Semangat. Ya, jangan pernah kendur. Jangan pernah terlena dengan dunia ini.